Pemirsa Basa-Basi, selamat datang kembali di hari Senin ini. Tadi kita udah sempat ngobrol sama bintang tamu kita. Jadi buat Anda yang mungkin baru aja nonton, kita lagi ngobrolin soal anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa. Nah, tadi Mbak Cindy sempat sharing ke kita sedikit kalau di antara 3 anaknya ada 2 yang kembar dan salah satu ini memiliki kebutuhan khusus, yaitu anak dengan autisme seperti itu. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut nih Wendy, supaya kebayang Omar namanya, seperti apa kesehariannya di rumah, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Teman Omar di kelas siapa aja namanya? Kelas 4. Kelas 4. Namanya temennya Omar, teman-teman Omar siapa aja? Omar, terus? Terus? Alexa, terus? Ocha. Kairil. Terus? Aurel. Maisa. Oh, Maisa. Lagi main apa, Omar? Lagi main apa? Nonton? Iya. Nonton apa? Garfield. Tadi kita sudah lihat bagaimana Omar, tapi dia tahu ya nama teman-temannya, dan mungkin banyak atau hanya sedikit teman-teman yang dia punya. Dia di satu kelas itu, jadi dia kan memang ada di sekolah umum yang mempunyai divisi khusus anak berkebutuhan khusus. Jadi dia nggak pakai shadow teacher. Kalau misalnya dia di sekolah umum yang nggak ada divisi ABK-nya, harus pakai shadow teacher kan. Jadi sedikit informasi, shadow teacher itu biasa si anak didampingi lagi dengan orang selain di guru yang di kelas. Selain guru yang ada di kelas, betul. Gitu. Jadi itu it's a small class, cuman ada 10 orang dan ada 3 guru di dalamnya itu yang memang khusus specialize di anak-anak ABK guru-gurunya. Jadi di kelas Omar tuh juga ada yang autisme jenis ini, jenis Asperger, ada anak yang Down syndrome. Jadi nggak macam-macam, nggak sama diagnosanya sama Omar aja gitu. Gitu. Jadi tadi aku udah sempat ngobrol sebenarnya sama Mbak Cindy ya. Jadi ketika Omar didiagnosa secara medis, secara pasti dengan orang ahlinya pada umur 3 tahun, sebenarnya sebagai seorang ibu, Cindy sudah memiliki intuisi. Iya. Sebenarnya kamu itu melihat Omar, apalagi dia ada kembaran ya, yang dari lahir bareng kan kita bisa lihat perkembangannya. Iya. Sudah melihat ada sesuatu yang berbeda dari Omar tuh umur berapa? Dari umur 18 bulan atau umur 2 tahun itu sebenarnya. Kalau Syaira kan kakaknya kan jalan cepet, ngomong cepet. Nah, kalau anak kembar ini dua-duanya memang telat ngomong gitu. Dua-duanya ada speech delay memang. Speech delay, tapi pas udah mau 3 tahun, Kianu cepet gitu ya, langsung banyak ngomongnya. Nah, Omar yang masih ketinggalan sampai umur 3 tahun. Kayaknya aku emang udah feel, dan aku baca-baca juga kan kayak di internet atau di buku atau apa gitu. Berarti kamu udah ada feeling kayaknya anakku mengarah ke autisme deh. Karena ada simptom-simptom yang sama gitu dari yang aku baca. Akhirnya aku ya memang sih kadang banyak yang bilang itu cuma telat ngomong doang, cuman aku pikir sih enggak, dia pasti ada something else gitu. Feeling aja sih sebenarnya. Akhirnya aku bawa ke dokter anak yang memang khusus bagian syaraf, dan setelah interview setengah jam sama Omar, itu keluarlah diagnosanya bahwa Omar ini PDD-NOS namanya. Lebih spesifiknya lagi nama autisme dengan jenis PDD-NOS gitu. Oke. Gitu. Berarti yang pasti satu pertanyaan yang muncul akhirnya, pola asuh apa sih yang Mbak Cindy dan suami terapkan ke Omar terutama? Pola asuhnya sih sebenarnya sama aja kayak yang lain, cuman kalau di Omar mungkin kita ya memang harus agak lebih sabar karena berkomunikasi dengan dia tuh nggak bisa langsung kayak sama anak-anak yang lain gitu. Kadang kalau mau ngomong apa kita mesti beberapa kali ngulang gitu. Tapi sekarang sih udah lumayan banget ya dengan terapi yang udah 8 tahun dia jalani gitu, dia bisa cukup berkomunikasi 2 arah tuh udah bisa. Cuman lo nggak bisa expect dia untuk gimana sekolah kok tadi temanku udah gini loh, ini deh ngobrol panjang itu nggak bisa gitu. Dia paling banter 4-5 kata gitu. Bahkan kadang-kadang dia kalau misalnya, karena kan kita tuh pola asuhnya itu kita harus sebanyak mungkin ngajakin Omar ngobrol. Itu dari terapisnya itu memang dokter karena juga. Karena memang anak dengan autisme itu memiliki masalah di komunikasi ya komunikasi, biasanya sosialisasi ya yang paling obvious itu 2. Jadi kita harus di rumah tuh harus sesering mungkin ngajakin dia ngobrol biar dia terbiasa untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kadang-kadang dia yang kita tanya ini itu kayaknya rempong banget gitu, terus dia udah mah nggak mau kalimat. Oh, dia bisa mengucapkan itu udah mah nggak mau kalimat katanya gitu. Tapi gini, sekarang aku balik lagi ketika Mbak Cindy akhirnya dari umur 2 tahun sudah mulai curiga ini ada sesuatu yang salah dengan Omar. Iya. Ada nggak sih fase denial yang muncul kayak enggak mungkin cuman ini, enggak mungkin cuman ini? Kalau aku sih enggak ya gitu, maksudnya aku
Kalau aku sih I want the truth aja. Kalau aku tuh model orangnya gitu. Aku nggak pernah mau denial orangnya. Kalau emang ini ya udah I'll take it gitu. Maksudnya nggak apa-apa. Ayo kita let's do something tentang hal ini gitu aja. Makanya soalnya anak autis itu kalau early intervention itu akan lebih baik untuk kedepannya dia. Makin early lo tahu dan makin awal lo berikan terapi itu nolong banget lo untuk masa depannya gitu. Kenapa aku tanyain ini ya Wendy? Karena ada beberapa kasus yang aku pernah ngobrol sama orang tua yang memiliki anak dengan autism ini. Kadang-kadang itu ada fase denial, enggak, ini kayaknya mereka cuman telat ngomong doang kok, ntar juga bisa. Akhirnya ditunggu sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak ada perkembangan. Nah sebenarnya itu golden age-nya itu pas 5 tahun ke bawah itu tuh lo harus early intervention gitu. Jadi sebagai ibu yang sudah memiliki anak berkebutuhan khusus, udah tahu bermain intuisi seorang ibu, ada saran nggak kalau misalnya mungkin ada orang tua yang lagi nonton dan udah mulai merasa kayak ini kok ada sesuatu yang berbeda ya sama anak? Ya kalau misalnya anak punya speech delay, terus diajak komunikasi dia nggak pernah mau mandang mata, ya itu tuh yang symptoms yang obvious banget dari anak autis. Mereka nggak pernah mau ngelihat muka atau mata kita lama-lama gitu. Dan dia mulai asik punya dunia sendiri dan nggak bisa bermain dengan anak-anak yang lain. Itu cepetan bawa ke pediatrician, ke dokter anak gitu. Oke, itu sebuah saran yang mungkin bisa ibu-ibu terapkan di rumah kalau misalnya menghadapi anak-anak yang mungkin punya ciri-ciri seperti itu. Nah, kalau Omar sendiri sebenarnya sekolah khusus kah atau memang sekolah biasa? Sekolah umum yang ada divisi untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Awalnya bagaimana dia bersosialisasi? Ada kesulitan nggak sih Omar? Jadi pertama itu behavioral therapy dulu. Behavioral therapy itu biar dia bisa duduk still gitu di kursi dalam menerima pelajaran gitu. Maksudnya nggak yang hilir mudik. Anak autis kan sering kayak gitu ya. Itu dulu yang pertama. Lalu setelah itu occupational therapy itu kayak misalnya yang anak autis itu biasanya pemegang pensilnya apa itu perlu dilatih buat nulis atau apa, keterampilan yang motorik halus. Betul. Motorik halusnya berarti ya. Abis itu baru speech therapy. Kalau misalnya dia udah bisa itu, dia bisa di kelas gitu. Bahkan kadang-kadang anak autis tuh punya intelligence yang luar biasa. Kayak Omar nih, emang dia kalau pelajaran bahasa Indonesia atau apa gitu, udah deh. Tapi aku dengar-dengar katanya kalau math, matematika dia jago banget ya. Math dia jago, terus olahraga dia jago gitu. Makanya dia tuh soccer, tenis gitu. Oke. Ikutan les juga. Tapi kemudian kan Mbak Cindy ada 3 anak nih ya, salah satunya Omar. Kemudian gimana cara memberi pengertian kepada 2 saudaranya ini? Alhamdulillah Syaira sama Kiano tuh sayang banget sama Omar gitu, pengertian banget. Tapi aku juga nggak pernah membebani mereka dengan pokoknya kamu harus ngerti ya, nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau Omar misalnya suatu hari dia ada salah atau apa ya tetap kita kasih tahu gitu, nggak yang Omar bisa get away with anything tuh nggak juga gitu. Tapi mereka selalu care sama dia, dan yang penting itu peran orang tua sih, jangan sampai anak yang 2 ini merasa tersisih atau pilih kasih atau apa gitu. Jadi kita sama-sama, jadi bukan hanya aku sama Firman tapi dikasih kita tuh pengertian. berempat sama-sama take care dia gitu. Tapi berarti ada komunikasi ke anak yang kayak oke, adik kamu sama kamu begini. Dulunya iya pasti. Omar awal dikasih lihat, dikasih tahu ya. Pengertian. Omar nih terdiagnosa kayak gini. Jadi kita dari sini harus kita bareng-bareng yuk gitu. Iya, bagusnya karena memang dari dini sudah dilakukan seperti itu ya, Mbak Cindy ya. Karena kan memang apalagi kan Omar punya kembaran. Iya, benar. Nah, nggak usah kembaran. Kadang-kadang ada kakak yang bedanya setahun 2 tahun aja masih ada kecemburuan. Benar. Apalagi kembar kan. Iya. Ya, tapi mungkin dengan cara dikasih tahu kondisi yang sebenarnya, komunikasi yang baik, makanya semua masalah itu lebih mudah teratasi seperti itu. Tapi sekarang tadi sebenarnya kita dari tadi mengucapin kata-kata autis, anak dengan autisme, kemudian juga tadi Mbak Cindy udah nyebutin ciri-cirinya beberapa supaya lebih enak lagi biar pemirsa lebih tahu lagi lebih mendalam. Saya akan memanggilkan beliau adalah salah satu ahlinya dan juga memiliki terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Mari kita sambut Bunda Lucy. Bunda Lucy. Ini masih dalam suasana Kyonggi ya? Oh iya. Kyonggi. Selamat datang kembali Bunda, apa kabar? Jadi beliau seorang psikolog. Beliau juga punya terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Sekali lagi pemirsa, aku sama Wendy dan juga tim Basa-Basi pengen banget hari ini. Kadang-kadang kita kalau ngerasa anak gue nggak ada yang berkebutuhan khusus, kemudian kita skip. Kita nggak perlu tahu, please. Bukannya berarti kita tidak perlu aware akan keberadaan mereka. Karena aku berapa kali menemukan kasus orang cerita
ketika kita lagi bersosial, berinteraksi di restoran, di supermarket, kemudian ada anak berkebutuhan khusus di situ dan mereka melakukan sebuah perilaku yang dianggap tidak wajar, itu semua langsung memberikan pandangan negatif. Ini anak kok aneh sih, ini anak kok nakal sih. Tapi kalau kita tahu soal simptomsnya, ciri-cirinya, maka tenggang rasa kita juga akan lebih besar terhadap anak-anak seperti itu. Sekarang buat Bunda Lucy, tadi aku sempat baca artikel di awal ya Wendy ya, ada ibu memiliki 3 anak, yang anak pertama didiagnosa Asperger, yang kedua Down syndrome, yang ketiga autisme. Mungkin yang Down syndrome ini orang sering mendengar, tapi antara Asperger dan autism ini bedanya apa? Ya, kalau bedanya sih di kemampuan interaksi sosial ya. Biasa kalau autis itu mereka bicara dengan bahasa yang tidak dipahami orang lain. Kemudian kadang-kadang muncul bahasa dewanya. Secara bahasa dewa itu maksudnya misalnya kayak tutup, kayak bahasanya tidak dipahami orang lain gitu. Karena mereka kan hidup di dalam dunianya sendiri gitu ya. Nah, sementara kalau Asperger itu mereka bicara bahasa Indonesia bagus. Oh, berarti secara verbal mereka bagus, tapi mereka bicara dengan bahasa baku. Ejaannya disempurnakan sekali gitu. Itu masuk ada juga kalau orang berbicara dengan ejaan yang disempurnakan itu masuk belum tentu juga. Nah, enggak, karena saya punya asisten begitu. Bahasanya sangat-sangat baku. Saya pikir dia Asperger, sorry. Ternyata nggak semua seperti itu. Semua seperti tapi itu. Omar bahasanya baku sekali. Iya, sudah, tidak tuh saja. Kalau kita kan aja gitu, dia saja, sudah gitu, baku. Ini mungkin harus ada yang butuh diklarifikasi. Ada yang menganggap autisme, Asperger itu termasuk gangguan kejiwaan. Itu salah kaprah ya sebenarnya. Sebenarnya di psikologi itu di diagnostik statistik manual memang masuk kategorinya gangguan disorder namanya. Disorder. Namanya disorder itu kan sudah mengarahnya ke kejiwaan. Oh gitu. Ya. Tapi kelompok-kelompokannya yang berbeda. Kalau ini memang ASD ya, Autistic Spectrum Disorder. Oke. Ya, jadi masuknya itu Pervasive Development Disorder. Nah, itu kayak PDD itu ya gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan masuknya. Tapi gangguan perkembangan memang masuk kategori gangguan jiwa juga gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi di PDD itu sendiri ada autis, ada Asperger, ada Rett syndrome juga, ada Tourette juga, ada juga Down syndrome. Oh jadi ternyata kalau udah ada juga PDD-NOS. Ya. Nggak bisa dikategoriin kemana-mana, tapi itu masuknya itu PDD-NOS. Oh itu yang Omar PDD-NOS. PDD-NOS katanya itu PDD-NOS itu jadi semuanya diambil sedikit. Ya, not ada specified. Ini mungkin akhirnya pemirsa mulai makin terbuka ya. Selama ini kita cuma tabu satu kata autis, tapi ternyata ada lagi turunan, maksudnya saudara-saudaranya yang saudaranya banyak. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi. Tapi sebelum Wendy memperlihatkan sebuah foto, Bunda, aku cuma mau nanya, cukup dijawab ya atau tidak. Dengan penanganan yang tepat, sebenarnya anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan autism ini bisa hidup mandiri di masyarakat. Ya, sure. Bisa. Oke. Nah, kita akan bahas lagi. Tapi Wendy seperti biasa ada sesuatu yang dikasih lihat? Oke, ini dia. Anda memiliki waktu seumur hidup untuk bekerja, namun anak-anak memiliki masa kecil hanya sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, Bahasa Nabahasa.